dunia terdiam dalam duka. Dari Basilika Santo Petrus di Vatikan hingga kapel-kapel kecil di pelosok dunia, tangis dan doa mengalun senada. Sang Bapa Suci telah berpulang. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang juga menjadi suara moral bagi banyak umat manusia, mengakhiri ziarah hidupnya dengan kesederhanaan, sama seperti saat ia menjalaninya. Sebelum Bapa Suci Paus Fransiskus dikenal sebagai Paus, ia hanyalah seorang anak laki-laki yang berasal dari Argentina yang bernama Jorge Mario Bergoglio. Lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina, Jorge tumbuh dalam keluarga sederhana keturunan Italia. Ayahnya adalah pekerja kereta api dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa yang religius. Sejak kecil, Jorge menunjukkan ketertarikan pada ilmu pengetahuan dan agama. Ia juga dikenal pemalu, namun sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Pada usia muda, ia sempat bekerja sebagai petugas kebersihan dan penjaga bar, sebelum akhirnya memilih jalan hidup sebagai imam Yesuit, sebuah ordo religius yang dikenal dengan dedikasi terhadap pendidikan, pelayanan, dan kehidupan rohani yang mendalam. Sebagai uskup dan kemudian menjadi kardinal, Bergoglio dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin, kesederhanaannya yang ekstrem, dan sikap tegas terhadap korupsi dan ketidakadilan sosial. Ia naik bus, memasak makanannya sendiri, dan lebih suka tinggal di apartemen kecil daripada tempat tinggal resmi uskup. Lalu pada 13 Maret 2013, dunia menyaksikan momen bersejarah. Jorge Mario Bergoglio terpilih menjadi paus dan memilih nama Fransiskus, terinspirasi dari Santo Fransiskus dari Assisi, simbol cinta terhadap kaum miskin dan alam semesta. Kesederhanaan bukan kelemahan, tapi keberanian. Bapak Paus Fransiskus menolak banyak kemewahan yang biasanya melekat pada posisi tertinggi di Gereja Katolik. Ia memilih mobil kecil daripada limusin, mengenakan sepatu usang, dan tinggal di rumah tamu Vatikan. Dari sikap itu, kita belajar bahwa kekuasaan sejati bukan soal dilayani, tapi soal melayani. Menjadi jembatan, bukan tembok. Paus Fransiskus dikenal dengan ajarannya yang inklusif. Ia membuka pintu gereja bagi orang-orang yang terluka, yang berbeda, dan yang merasa tak layak. Ia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi, tapi untuk mendengarkan dan mencintai terlebih dahulu. Merawat bumi adalah ibadah. Dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus menjadi pemimpin agama besar pertama yang secara terang-terangan menyatakan bahwa krisis iklim adalah tanggung jawab moral. Ia menekankan bahwa merusak bumi berarti merusak kehidupan, terutama kehidupan orang-orang miskin. Ajarannya menyegarkan kembali semangat Injil tentang pengampunan, kasih, dan keadilan sosial. Ia mendorong gereja untuk kembali kepada akar, bukan sebagai lembaga yang menghakimi, tetapi sebagai pelukan bagi mereka yang mencari harapan. Banyak umat merasa lebih dekat dengan gereja karena gaya komunikasinya yang hangat dan inklusif. Paus Fransiskus adalah suara nurani global. Dalam isu lingkungan, ia menjadi pelopor melalui ensiklik Laudato Si yang menyerukan kepedulian terhadap bumi. Dalam diplomasi, ia menjadi jembatan damai antara negara yang berseteru. Dalam krisis kemanusiaan, ia tak henti menyerukan solidaritas dan keadilan. Ia pun pernah berkata, "Jangan pernah lelah untuk menunjukkan belas kasih." Dan pesan itu kini menjadi kompas moral bagi generasi mendatang. Selamat jalan Bapa Suci. Terima kasih telah mencintai dunia dengan hati yang begitu besar.